Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang kisah misteri berbagi pengalaman di tempat ritual mistis pesugihan dan pengasihan bagian 4. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Pada bagian sebelumnya kita sudah sampai pada, sesudah mengunjungi pesarean, saya diantar untuk melihat pemandian sumber urip yang berdekatan dengan pesarean. Saya diberitahu, sumber urip berarti sumber hidup. Ada bangunan dengan kira-kira 10 kamar mandi yang mempergunakan air yang diperoleh langsung dari sumber alami di Gunung Kawi. Rupanya, kepercayaan tentang pemandian ini bermacam-macam. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Konon, airnya mampu merontokkan penyakit lahir dan batin. Ada juga yang percaya dengan mandi di sumber urip, cara terbaik untuk mensucikan diri sebelum bersiarah ke pesarean di atas. Juga ada yang meyakini permohonan yang dibuat sambil mandi di sini sangat manjur dan mudah terwujud. Sesudah melihat pemandian sumber urip, saya diantar ke dapur di mana semua makanan untuk sajian dimasak. Saya melihat di sini kondisinya luar biasa. Ada beberapa ibu tua, memasak 1.800 ekor ayam. Ayam ini dimasak bersama dengan nasi kuning, mie, daging kambing, hati ayam dan apapun yang dipesan, dimasak di dapur ini, dengan hanya memakai kompor tradisional, kayu bakar. Pemandangan ini sangat mengherankan. Sambil saya duduk dan minum teh Jawa di dapur, saya diberitahu bahwa sebelum krisis moneter terjadi, pada malam Jumat Legi biasanya ayam yang dimasak mencapai angka 5.000 ekor. Luar biasa. Para pengusaha di Gunung Kawi. Hari ini, saya sedang menonton selamatan di pesarean. Saya berkenalan dengan seorang lelaki dan 4 temannya. Dia adalah pengusaha dari Kalimantan, 2 dari temannya adalah dokter dari Surabaya dan yang 2 lagi adalah pengusaha dari Jakarta. Ketika selamatan selesai, mereka mengajak saya ikut makan sajen. Mereka mengaku mendatangi pesarean Gunung Kawi setiap tahun pada bulan Oktober dan itu sudah dilakukan selama 15 tahun. Khasiat yang dirasakannya sangat hebat. Tidak mengherankan jika banyak pengusaha yang ikut berziarah di pesarean Gunung Kawi. Para pengusaha ini datang dari seluruh Indonesia, terutama dari Singapura, Malaysia dan Cina. Kedatangan mereka dengan satu tujuan, melancarkan usahanya. Begitu kuat kepercayaan mereka, sehingga mereka akan kembali melakukan ritual di Gunung Kawi. Bahkan ada yang mengaku, karena hebatnya, ada yang mau datang sampai lebih dari sekali dalam sebulan. Yang menarik juga adalah konsepnya sumbangan. Seorang pengusaha yang mencapai keberhasilan sesudah kunjungan ke Gunung Kawi atau yang terkabul permohonannya, sering memberikan sumbangan. Biasanya sebagai tanda keberhasilan, mereka memberikan jam salon yang menutup dinding ruang makam. Jam salon dijadikan pemberian karena diyakini waktu yang menentukan keberhasilan. Sumbangan yang juga menarik adalah Masjid Agung Imam Sujono terletak di Gunung Kawi, yang dibangun pada tahun 80-an. Masjid ini dibangun oleh Liem Sioe Liong. Om Liem, panggilannya, sering datang ke pesarean Gunung Kawi. Awalnya ia hanya sebagai penjual kacang tetapi saat ini ia menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Om Liem juga membangun bangunan Dewi Kuan Im dan Dewa Ciamsi. Di samping juga, perwujudan ungkapan terima kasih dengan memberikan lilin raksasa yang menyala terus-menerus. Diyakini jika nyala lilin mati maka usahanya tidak akan berhasil. Selama di atas, sepanjang malam saya berusaha belajar cara membungkus bunga mawar. Saya tidak bisa sama sekali tetapi saya mengetahui apa saja yang terjadi dengan bunga yang dipersembahkan. Bunga mawar yang dipersembahkan dibawa ke ruang belakang. Di sana, bunga itu dibungkus. Sesudah berdoa, peziarah diberikan 3 bungkusan bunga ini yang terlebih dahulu diberi asap kemenyan. Bungkusan ini diambil oleh peziarah dan dianggap sebagai jimat yang ampuh.
Ada orang yang menaruh bungkusan itu di atas pintu untuk menjaga rumahnya dari gangguan. Sementara, ada juga yang memasukkan bunga ke dalam air putih dan sesudah cukup lama, air itu diminum untuk keselamatan diri. Yang juga menarik tentang pembungkusan bunga ini adalah kertas yang dipergunakan membungkus dicetak dengan doa restu dari berbagai perusahaan. Pesarean Gunung Kawi. Pada kunjungan ini, saya menjadi lebih mengerti tentang ritual Gunung Kawi. Walau kegiatan ini merupakan rutinitas dan bukan hal yang baru, tetapi kondisi ini benar-benar membuka mata saya, sehingga lebih mengerti. Tepat jam 7 malam, saya bersama Abah dan beberapa pengikut lagi, naik ke pesarean. Sebagai biasanya, sambil berjalan mendekati pesarean yang terselimuti kabut, orang-orang menyalami Abah yang memang dihormati di sini, dan di mana-mana. Di atas, Abah membuka kunci pintu dan kami masuk kemenyan dinyalakan dan wanginya menyebar ke seluruh pesarean dan sekitarnya. Abah duduk di sebelah makam Imam Sujono. Karyawan memulai membungkus bunga mawar dan saya melihat sesuatu dipasang dinding. Yang terlihat adalah formulir pendaftaran untuk Abah dan pesarean Gunung Kawi yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Malang Seksi Intelijen sebagai praktek pengobatan secara non-medis. Di bawah praktek pengobatan secara non-medis, dalam kurung ada istilah kebatinan, perdukunan, ketabiban, keagamaan. Ketika saya bertanya yang mana praktek yang dilakukan Gunung Kawi, saya diberitahu termasuk di dalam kebatinan. Setelah lama berusaha menemukan klasifikasi kegiatan-kegiatan di Gunung Kawi, di dinding ada penjelasan kebatinan. Abah kemudian bercerita tentang seorang lelaki asal Yogyakarta yang mohon bantuannya. Laki-laki ini sudah lama mencari pekerjaan sebagai insinyur dan memang pandai, tetapi sampai saat ini, pekerjaan belum juga didapat. Jadi, laki-laki itu datang ke Gunung Kawi, lalu oleh Abah diminta tidur di berbagai tempat di sekitar pesareannya. Misalnya saja, dia harus tidur langsung di lantai, tanpa kasur atau alas, dan makan hanya sehari sekali. Ini dilakukan terus-menerus selama 10 hari dan pada hari terakhir, laki-laki itu disuruh pulang ke Yogyakarta. Uangnya hampir habis, jadi Abah memberinya sedikit ongkos. Jika harus jalan kaki, sebenarnya tidak apa-apa, tetapi dia harus pulang malam itu juga. 3 hari, setelah pulang dari Gunung Kawi, laki-laki itu mendapat tawaran pekerjaan dengan jabatan yang bagus sekali dan sampai sekarang menjadi orang yang berhasil. Malam itu, Abah menjelaskan bahwa orang yang membuat permohonan di pemakaman, harus disertai dengan kemauan dan bersedia mengorbankan waktu dan energi untuk sesuatu yang ingin dicapainya. Misalnya, ada cukup banyak orang yang tidur di sekitar pemakaman sampai 3 bulan untuk memperkuat permohonan mereka. Penguatan ini yang saya amati tetapi belum mengerti secara lengkap pada malam Jumat Legi yang lalu. Setelah turun, saya disuruh teman berdoa di makam untuk mendapatkan suami yang terbaik, cakep, kaya dan jujur. Saya diberitahu tidak apa-apa karena saya bukan orang Islam. Saya boleh berdoa kepada Tuhan siapa saja. Saya menunggu sampai malam Jumat Legi yang akan datang dan pada waktu itu saya memohon agar teman saya yang sakit bisa disembuhkan juga agar saya sukses dalam pelajaran saya. Pada kunjungan ke Gunung Kawi kali ini, saya juga mengetahui sesuatu yang sangat menarik. Saya pernah membaca tentang rombongan mahasiswa yang mengunjungi pesarean Gunung Kawi. Mereka sudah dilarang memotret makam dan sekitarnya. Menurut artikel yang saya baca, 6 mahasiswa ini mati dalam tabrakan pada jalan pulang dari Gunung Kawi karena melanggar larangan itu. Pada awalnya, saya khawatir tentang ini tetapi saya sudah diizinkan memotret makam dan sekitarnya oleh Abah. Tadi malam saya bertemu beberapa murid dari Surabaya yang mau belajar tentang peziarahan di Gunung Kawi. Mereka sedikit kecewa karena tidak boleh memotret apapun di dalam gerbang pesarean. Saya tanya, kenapa saya boleh memotret tetapi orang lain tidak boleh? Saya diberitahu, orang harus dapat izin dulu dari Abah karena tanpa izin, kadang-kadang fotonya terjadi kosong. Kosong? Ya, tidak ada gambar sama sekali. Pertemuan ini juga mengingatkan saya tentang cerita mahasiswa yang mati sesudah memotret di pesarean.
Saya tanya tentang ini juga dan ternyata cerita itu memang benar. Apakah karena mereka memoret tanpa izin atau alasan lain? Saya tidak tahu, tetapi kematiannya terasa misterius. Pendapat saya tentang ritual mistis. Keberhasilan ritual dan praktek ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama yang harus dirumuskan adalah apa saja tujuan yang diinginkan. Walaupun sering dikatakan orang-orang yang melakukan kegiatan ini ingin menjadi kaya mendadak, sebenarnya jarang kegiatan dan permohonan seperti itu langsung diungkapkan. Ternyata, yang jauh lebih umum adalah ritual dan praktek dengan tujuan misalnya mendapat rezeki, keselamatan, keberhasilan atau kelancaran usaha. Saya menyimpulkan, alasan itu adalah pendapat umum terhadap makna mencari pesugihan. Pendapat itu adalah ritual yang menghasilkan pesugihan berbahaya, tidak sesuai dengan moral dan ajaran Islam. Pendapat demikian karena ritual ini dipercaya melibatkan persekutuan dengan setan sehingga menghasilkan apa yang disebut tumbal. Cerita seperti Nyi Blorong dan Siluman Kera dan banyak lagi yang mirip, menambah wawasan saya bahwa tindakan ini merupakan praktek gelap. Mungkin juga, orang tidak mempercayai cerita ini, yang memang luar biasa. Intinya, pesugihan jarang menjadi tujuan utama pelaku ritual ini. Jadi, mereka biasanya memakai tujuan lain, misalnya ingin menambah rezeki, keselamatan, keberhasilan dan kelancaran usaha. Tetapi apakah ritual ini berhasil? Para pencari kekayaan juga sering mempergunakan alasan mencari jodoh atau jabatan, bahkan memajukan perusahaannya. Tentu saja ada banyak orang yang mempercayai keberhasilan ini. Kenyataan itu kelihatan dari jumlah orang yang mengikutinya sangat banyak. Dan sesuai pengalaman saya tentang orang yang berhasil karena mengikuti ritual ini. Misalnya laki-laki yang menginap selama 10 malam di sekitar Pesarian Gunung Kawi, berhasil dalam pekerjaan dan mendapat jabatan. Sebagai orang yang baru 3 bulan berada di Jawa Timur, saya masih kurang lengkap mendapatkan informasi pengertian kejawen. Saya menilai tidak selayaknya orang mencapai keberhasilan dengan cara seperti ini. Walau keberhasilan tujuan ritual ini bukan merupakan tujuan penelitian saya, tetapi selama 3 bulan mengalaminya, diperoleh beberapa pendapat yaitu 1. Persekutuan dengan setan, seperti yang digambarkan dalam cerita Nyi Blorong dan Siluman Kera, tidak masuk akal. Saya ragu-ragu terhadap keberhasilan ritual ini, tetapi di sisi lain saya sendiri belum pernah mengikuti ritual ini. 2. Jenis perdukunan yang saya alami, merasa lebih seperti bentuk nasihat daripada suatu yang bersifat paranormal, atau terkait dengan kebatinan. Tetapi di sisi lain, ada praktek lain dilakukan oleh dukun yang lebih luar biasa, misalnya pelipat gandaan uang dan memiliki ilmu jin. Praktek ini hanya diketahui dari studi literatur. Berhasilkah mereka? Mungkin. 3. Berkaitan dengan ramalan, satu-satunya pengalaman saya terbukti tidak berhasil. Yaitu, apa yang diramalkan sampai saat ini tidak terwujud. 4. Ilmu susuk. Tentu saja menarik dan mungkin juga berhasil. Susuk saya seharusnya menarik perhatian dan pengasihan dari laki-laki. Sesudah dipasangi susuk saya merasakan menerima cukup banyak perhatian selama beberapa minggu. Akan tetapi, saat ini keadaan sudah berbalik, kembali seperti biasa. 5. Peziarahan di Gunung Kawi adalah ritual yang paling saya percaya. Saya percaya Gunung Kawi adalah tempat orang untuk mengajukan permohonan dan sering terkabul. Terutama bagi peziarah yang melakukan permohonan secara jujur dan tekad yang kuat. Tentu saja ini diikuti dengan banyak contoh keberhasilan dari mereka yang melakukan ritual ini, setelah mereka melakukan kunjungan ke Gunung Kawi. Kesimpulan, apa saja yang termasuk ritual mistis? Selama saya di lapangan, muncul pertanyaan dalam benak saya, mungkinkah ada beberapa ritual tertentu yang berbau komersial? Bagaimana komersial yang dilakukan? Maksud saya, dalam keadaan tertentu, tujuan utama pelaksanaan ritual atau kegiatan itu adalah menginginkan keuntungan finansial. Lingkungan ritual itu diubah sedemikian rupa sehingga menguntungkan pelaksananya. Tentu saja banyak sekali orang yang tergantung pada ritual ini untuk mendapatkan penghasilan. Akan tetapi, komersialisme tidak selalu ditunjukkan oleh ritual ini.
Misalnya di Gunung Kawi, banyak penduduk desa yang mencari nafkah dengan menjual bunga mawar dan buah tangan kepada peziarah. Tetapi menurut saya, pesarean Gunung Kawi tidak terpengaruh oleh komersialisasi. Peziarahan ingin tujuannya tercapai, sementara keberadaan penjual, warung dan penginapan hanya untuk mempermudah peziarah melakukan proses peziarahan. Jadi, keadaan seperti ini merupakan pengaruh modernisasi. Dan modernisasi ritual ini bukan hal yang buruk. Modernisasi lingkungan ritual lebih relevan pada zaman ini. Misalnya Gunung Kawi, sekali lagi, selamatan yang dilaksanakan di pemakaman bertujuan, antara lain, melancarkan usaha. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan berkembangnya dunia bisnis. Hal serupa juga dilakukan di peziarahan Wali Songo. Peziarah mengikuti paket tur mengunjungi makam ke-9 wali dan diberi instruksi mengenai tata cara berdoa dengan memakai megafon. Kegiatan ini terasa lebih bersifat komersial dan keuntungan diperoleh dari kegiatan tur. Istilah komersial yang saya pergunakan tampaknya bukan hanya menghasilkan keuntungan, seperti paket tur ke makam Wali Songo, juga merupakan akibat modernisasi sehingga lebih meningkatkan efisiensi dan memudahkan pelaksanaan kegiatan ini. Yang terlihat di lingkungan ini adalah orang yang beruntung dari potensi ekonomi, namun tetap mempertahankan tujuan ritual. Pada awalnya, saya merasa keberadaan paket tur dan juga pun kenyataan bahwa kelancaran usaha bisa tujuan permohonan, maka menunjukkan sifat komersial. Akan tetapi, saya menyadari pendapat itu akibat dari pandangan saya terhadap ritual ini sebagai sebuah kegiatan yang kuno dan berada di dunia lain, sama sekali tidak terkait dengan budaya Jawa yang modern. Setelah mengetahui peranan kegiatan ini dalam masyarakat, ternyata asumsi saya salah. Dulu, saya berpendapat ritual ini luar biasa dan mungkin juga hanya kegiatan di daerah pedesaan. Intinya, sebelum saya mengalami ritual ini, saya tidak menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan modern sehari-hari. Jadi, kesimpulan saya adalah dalam kebanyakan ritual ini dan lingkungan di sekitarnya bukan dikomersialkan, tetapi kegiatan tradisional yang sudah berbaur dengan kondisi modern, memodernisasi kegiatan tradisional atau kuno. Meskipun demikian ada beberapa yang benar-benar berbau komersial. Misalnya banyak ritual yang dimasukkan dalam iklan. Jumlah iklan untuk pelayanan mistis sangat banyak. Keberadaan iklan tersebut memunculkan beberapa isu yang menarik tentang kebatinan Jawa, sehingga keadaan ini menunjukkan sudah terkomersialisasi. Iklan tersebut terletak di majalah, koran dan televisi. Media yang khusus dibuat tentang supranatural. Dengan memakai gambar yang menarik dan kata-kata sensasional, iklan tersebut membuat pengakuan yang luar biasa. Berikut adalah contoh kata-kata dalam iklan seperti yang diterbitkan majalah Misteri dan Liberty. Dengan izin Allah siap membantu mengatasi masalah-masalah Anda. Jujur pada Tuhan, jujur pada alam, jujur pada diri sendiri. Mahar akan kami kembalikan bila Anda tidak mengalami perubahan yang benar-benar nyata dan luar biasa. Kiat-kiat menjadi sukses bergaransi. Bos Edi, juru kunci alam gaib. Ada juga yang memberikan hingga 100 pelayanan yang berbeda dengan harga mencapai 10 juta rupiah. Biasanya pelayanan seperti ini dilengkapi dengan informasi nomor handphone dan alamat PO Box untuk merahasiakan lokasi mereka. Acap kali juga disebutkan nomor rekening bank, pelayanan bisa dibayar secara langsung, mudah dan cepat dengan mentransfer dananya. Juga ada yang bergaya komersial langsung dengan mengiklankan beberapa lokasi praktek. Misalnya, Eyang Kamulyaning Jagat, Presiden Lelembut Sejati, dengan praktek di Thailand, Jakarta dan Surabaya. Sebagai jaminan, pemasang iklan diyakinkan dengan ungkapan halal, bagi pelayanan yang diberikan. Jaminan ini penting sekali karena penduduk Indonesia yang mayoritas Islam kata halal bisa menenteramkan hati bagi mereka yang ingin menjalin hubungan dengan pemberi pelayanan ritual mistis. Sehingga dengan kata halal itu akan lebih menarik perhatian pelaku ritual mistis. Dalam beriklan, juga ada yang mengaku dirinya seorang kiai. Walaupun, dari hasil pembicaraan dengan seorang kiai, dijelaskan bahwa seorang kiai tidak memerlukan dan seharusnya tidak
memasang iklan untuk menarik masyarakat menggunakan pelayanannya. Bahkan kekuatan mereka yang beriklan sering diragukan. Selain pengakuan halal, ada penenteraman hati lain yaitu kata-kata tanpa tumbal. Hal ini karena tumbal merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dan harus dihindari berapapun juga nilainya. Di samping jaminan halal dan tanpa tumbal, juga ada pengakuan pemberi pelayanan ritual mistis, sudah berhasil menolong jutaan orang yang disertai dengan bukti keberhasilannya. Sementara bukti yang tersedia saat ini lebih banyak bersifat penipuan. Jadi, pada pendapat saya, iklan ini sangat berbau komersial dan tergolong penipuan. Situasi seperti ini akhirnya memunculkan berbagai peringatan bagi masyarakat, agar terhindar dari penipuan berkedok ritual mistis. Keberadaan penipuan ini menggugah pertanyaan, apa saja pengaruh yang mengakibatkan bentuk modern terhadap ritual mistis? Dan juga, apa saja yang mempengaruhinya di masa yang akan datang dan akibat yang ditimbulkan? Tentu saja, kejawen merupakan salah satu faktor yang penting dalam merumuskan ini. Filosofi dan eksistensi sistem pemikiran Jawa, kejawen, memiliki konsep dunia lahir dan dunia batin. Dengan demikian, keberadaan kejawen, di antara hal lainnya, memiliki kesadaran bagi pemeluknya menerima hal-hal yang bersifat mistis. Jadi, walaupun di negeri lain, kegiatan mistis sering dianggap luar biasa dan tidak rasional, tetapi di Jawa justru sebaliknya. Mistisme merupakan bagian hidup penting bagi orang Jawa. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah pengalaman pribadi saya di tempat ritual mistis pesugihan dan pengasihan. Bagaimana menurut pendapat saudaraku semua? Silahkan tuangkan pendapat Anda di kolom komentar ya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lainnya bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari, di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.